Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 10. Imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, mulai membangun kembali pintu gerbang domba, menahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menahbiskannya sampai menara 100, bahkan sampai menara Hananeel. Di dekat mereka, orang-orang Yeriko membangun dan dekat mereka ini, Zakur bin Imri pun membangun. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka meletakkan balok-balok lalu memasang pintu-pintunya serta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Di dekat mereka, Meremot bin Uria bin Hakos membuat perbaikan. Dan di dekat dia, Mesulam bin Berekia bin Mezezabeel. Di dekat dia, Zadok bin Baana membuat perbaikan. Dan di dekat dia, orang-orang Tekoa. Namun, para pemuka mereka tidak mau memberi dukungan untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka meletakkan balok-balok lalu memasang pintu-pintunya serta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Di dekat mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, membuat perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Di dekat mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, membuat perbaikan, dan di dekat dia Hananya, seorang pembuat minyak wangi. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa sebagian wilayah Yerusalem yang satu, membuat perbaikan. Di dekat dia Yedaya bin Harumaf membuat perbaikan tepat di depan rumahnya, dan di dekat dia Hatus bin Hasabneya. Sahabat Alkitab, bayangkan sebuah kota yang temboknya runtuh, perlindungannya hancur, dan masyarakatnya terpecah-pecah. Di dunia modern, mungkin kita akan menggambarkan itu sebagai sebuah masyarakat yang tercerai-berai, komunitas yang kehilangan arah, atau bahkan rumah tangga yang runtuh karena ketidakpedulian. Sayangnya, dalam situasi kacau seperti itu pun, kita masih saja terjebak pada egoisme pribadi. Padahal, jika masing-masing pihak dapat bekerja sama, maka tugas-tugas serta aneka tanggung jawab akan terselesaikan dengan cepat dan optimal. Dalam kitab Nehemia, kita menemukan gambaran yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kota Yerusalem yang hancur bukan hanya diperbaiki oleh seorang pemimpin atau segelintir ahli, melainkan oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat yang bergandengan tangan untuk memulihkan dan membangun kembali. Mungkin kita bisa mengibaratkan ini dengan sebuah proyek besar yang melibatkan setiap individu dalam sebuah tim, di mana masing-masing memberi kontribusi sesuai kemampuan dan peran mereka. Meskipun tugas itu besar, kebersamaan membuatnya mungkin untuk dicapai. Di awal kisah pembangunan tembok Yerusalem, kita mengenal Eliasib, imam besar yang dengan bijaksana memimpin umat untuk membangun gerbang domba. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi ia juga terjun langsung, bekerja bersama para imam dan rakyat biasa. Selain itu, ditunjukkan pula kepada kita bahwa proses pembangunan ini dilakukan oleh umat dari berbagai kalangan dan profesi. Ada pembuat emas dan pembuat minyak wangi yang turut serta dalam upaya restorasi ini. Mereka memang bukan ahli bangunan, tetapi mereka memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan tangannya. Pekerjaan membangun tembok Yerusalem bukan hanya tentang fisik tembok yang dibangun, tetapi tentang kebersamaan dalam visi dan tujuan yang lebih besar. Setiap orang, dari yang berpengalaman hingga yang tidak terlatih, memiliki bagian dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikanlah bahwa masing-masing orang bertanggung jawab atas satu bagian bait Allah.
Dalam setiap bagian itu ada beberapa orang yang bahu-membahu melaksanakan pembangunan. Harapannya, masing-masing melakukan kontrol secara mandiri dan dengan penuh ketelitian terhadap bagian yang dipercayakan kepada mereka. Sahabat Alkitab, kita seringkali berhadapan dengan situasi-situasi yang mewajibkan kita untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama ini membutuhkan kecerdikan dan kerendahan hati, karena rentan sekali terjadi konflik yang bisa menghalangi tujuan yang hendak dicapai. Seperti halnya orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan, kita semua dipanggil untuk bekerja sama demi kebaikan. Kerjasama tim memang tidak selalu menyenangkan, tetapi dengan kerendahan hati serta tuntunannya, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap kesempatan untuk bekerja sama dalam kasih. Bantulah kami untuk selalu melatih kerjasama yang baik, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Berikanlah kebijaksanaan dan ketulusan hati agar kami dapat mencapai tujuan bersama dengan penuh kesatuan dan harmoni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.